Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang cybercrime. Dan materi yang akan saya bahas adalah tindak kejahatan di dunia maya atau cybercrime dan cara menanganinya. Kejahatan dunia maya atau cybercrime merupakan tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya, seperti tindak kejahatan pada umumnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian orang lain. Kebanyakan pelaku cybercrime ini karena iseng melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit yang menginginkan keuntungan dari pihak-pihak tertentu. Lalu, macam-macam kejahatan dunia maya. Yang pertama ada cracking. Cracking itu apa sih? Cracking itu sebuah kejahatan hacking yang disalahgunakan dan umumnya menyangkut hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi pembajakan akun, pembajakan situs web, penyebaran virus, sampai pelumpuhan serta perusakan target sasaran. Yang kedua, cyber teroris. Ini merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan untuk mengancam warga negara maupun pemerintah atau militer. Beberapa contoh cyber teroris antara lain penyerangan kepada gedung WTC, penyerangan terhadap Pentagon, dan masih banyak serangan-serangan yang lain melibatkan situs militer dan pertahanan negara. Kemudian yang ketiga, carding. Carding merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan kemudian menggunakannya untuk bertransaksi perdagangan di internet. Pelaku kejahatan ini disebut carder. Yang keempat ada data forgery. Itu merupakan jenis kegiatan yang dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen yang dipalsukan tersebut biasanya adalah milik lembaga atau instansi yang memiliki situs berbasis web database. Seperti itu. Yang kelima ada cyber stalking. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan melecehkan atau mengganggu orang lain dengan memanfaatkan media komputer. Misalnya mengirimkan sesuatu secara berulang-ulang atau spam, istilahnya seperti itu. Kejahatan ini menyerupai teror yang ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan media internet. Kejahatan ini biasa terjadi karena mudahnya membuat alamat palsu tanpa harus menyertakan identitas data diri yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada cyber squatting dan typos squatting. Apa sih cyber squatting? Cyber squatting ini adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan nama perusahaan lain dan kemudian menjualnya kembali kepada perusahaan tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Lalu typos squatting adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat plesetan atau domain yang mirip dengan domain lain. Nama tersebut bisa jadi adalah nama domain saingan perusahaan. Lalu cara menanganinya gimana? Yang pertama, gunakan security software yang up to date. Ini penting untuk menjaga security software Anda tetap terbaru atau up to date. Perlakuan ini akan memberikan pendefinisian kembali atas ancaman cybercrime maupun virus yang belum didefinisikan pada versi sebelumnya. Pembaharan ini sangat berguna bagi pengguna yang cukup sering menggunakan koneksi internet. Ini disarankan bagi para pemilik gadget yang menggunakan security software untuk membuka akses ke internet. Hal ini harus dilakukan minimal 2 atau 3 kali dalam seminggu saat pengguna online secara otomatis security software akan mengupdate versi terbarunya. Lalu cara yang kedua, melindungi komputer. Sudah pasti hal ini mutlak Anda lakukan. Demi menjaga keamanan, paling tidak Anda harus mengaplikasikan 3 program, yaitu antivirus, anti-spyware, dan firewall. Lalu yang ketiga, buat password yang sangat sulit. Bagaimana dengan password akun Anda seperti akun jejaring sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain itu? Sudahkah menggunakan password yang susah ditebak? Jika belum, cepat ganti password akun tersebut. Bila bisa, masukkan campuran seperti huruf besar, huruf kecil, dan dikasih
ditambahi dengan huruf atau angka. Lalu yang keempat, jangan sembarangan mengklik link yang muncul di social network, entah melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sering kita temui link yang menarik perhatian, bukan? Walaupun tidak mengetahui jelas soal apa link tersebut, sajian yang menarik berupa iklan atau sekedar kuesioner dan angket membuat kita membukanya, kan? Tidak sedikit hal ini dijadikan peluang cybercrime atau penyebaran virus komputer. Tidak jarang pula link seperti ini dikirimkan oleh teman atau saudara kita sendiri. Maka dari itu, lebih baik hanya membuka iklan yang kita butuhkan saja. Jangan tergiur akan sesuatu yang malah akan membuat kita terjebak dalam cybercrime atau virus komputer. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.